Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini, di video pembelajaran kali ini, saya akan menyampaikan materi mengenai menghidupkan nurani dengan berpikir kritis yang mengambil dari kutipan surat Ali Imran ayat 190 sampai 91. 191 maksudnya. Pelajaran kelas 12 semester 1. Ini sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa bismillah, melafazkan lafaz bismillah maksudnya agar semua kegiatan yang kita lakukan bernilai ibadah dan dijauhkan dari segala penyakit, memiliki daya tahan tubuh yang sehat, dan jangan lupa berolahraga, ibadah, dan istirahat secukupnya. Mari. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum masuk dalam materi pembelajaran mengenai menghidupkan nurani dengan berpikir kritis, maka saya akan menyajikan lafaz dari Quran surat Ali Imran ayat 190 sampai 191 dan beserta artinya. Mari kita baca terlebih dahulu Al-Quran surat Ali Imran ayat 190 sampai 191 ini. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahari la ayatin liulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Artinya, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang senantiasa mengingatkan Allah dalam keadaan berdiri, duduk, dan berbaring, dan memikirkan penciptaan langit dan bumi, seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau ciptakan semua ini dengan sia-sia, maka suci Engkau, lindungilah kami dari siksa api neraka." Selanjutnya yaitu penerapan tajwid. Penerapan tajwid dari Quran surat 190 sampai 191, ini yang saya tampilkan adalah beberapa hukum-hukum bacaan yang terdapat dalam surat Ali Imran tersebut. Yang pertama yaitu khalqis samawati. Hukum bacaannya yaitu idgham syamsiyah, dikarenakan alif lam yang diikuti huruf sin yang ada di belakangnya. Yang kedua, wal ard. Dihukumi bacaan tajwid yaitu idhar qamariyah dengan alasan alif lam yang diikuti huruf hamzah. Yang ketiga, ya mau wa qu'udan. Dihukumi bacaan idgham bi gunnah karena tanwin diikuti huruf wawu yang ada di belakangnya. Tanwin yang berada pada huruf mim alif yaitu lalu diikuti dengan wawu, maka dihukumi idgham bi gunnah. Ya, yang hukum-hukum yang lainnya bisa kalian cari. Ini sebagai contoh yang ada di Quran surat Ali Imran ini. Bab yang selanjutnya yaitu asbabun nuzul. At-Tabari dan Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa orang-orang Quraisy mendatangi kaum Yahudi dan bertanya, bukti-bukti kebenaran apakah yang dibawa Musa kepadamu?
Lalu dijawab, tongkatnya dan tangannya yang putih bersinar bagi yang memandangnya. Kemudian mereka mendatangi kaum Nasrani dan menanyakan, bagaimana halnya dengan Isa? Lalu dijawab, Isa menyembuhkan mata yang buta sejak lahir. Isa menyembuhkan mata yang buta sejak lahir dan penyakit sopak serta menghidupkan orang yang sudah mati. Selanjutnya mereka mendatangi Rasulullah SAW dan berkata, mintalah dari Tuhanmu agar bukit Sofa itu jadi emas untuk kami. Maka Nabi berdoa dan turunlah ayat ini. Quran Surat Ali Imran ayat 190-191, lalu mengajak mereka memikirkan langit dan bumi tentang kejadiannya. Hal-hal yang menakjubkan di dalamnya seperti bintang-bintang, bulan, dan matahari serta peredarannya. Laut, gunung-gunung, pohon-pohon, buah-buahan, binatang-binatang, dan sebagainya. Lalu materi yang selanjutnya yaitu tafsir atau penjelasan tentang ayat. Diriwayatkan dari Aisyah bahwa Rasulullah SAW minta izin untuk beribadah pada suatu malam. Kemudian bangunlah dan berwudu lalu salat. Saat salat beliau menangis karena merenungkan ayat yang dibacanya. Setelah salat beliau duduk memuji Allah Subhanahu wa taala dan kembali menangis lagi hingga air matanya membasahi tanah. Setelah Bilal datang untuk azan subuh dan melihat Nabi Muhammad menangis, ia bertanya, wahai Rasulullah SAW, mengapa Anda menangis padahal Allah Subhanahu wa taala telah mengampuni dosa-dosa Anda baik yang terdahulu maupun yang akan datang? Lalu Nabi menjawab, apakah tidak boleh aku menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Dan bagaimana aku tidak menangis? Pada malam ini Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan ayat kepadaku. Kemudian beliau berkata, alangkah ruginya dan celakanya orang-orang yang membaca ayat ini tetapi tidak merenungi kandungannya. Jadi turunnya ayat maksudnya surat Ali Imran ayat 190 dan 191 ini dijelaskan bahwa Nabi Muhammad SAW sangat mensyukuri nikmat-nikmat yang sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang bisa kita nikmati sampai saat ini. Memikirkan ciptaan Allah siang dan malam serta silih bergantinya secara teratur menghasilkan perhitungan waktu bagi kehidupan manusia. Semua itu menjadi tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang berakal sehat. Selanjutnya mereka akan berkesimpulan bahwa tidak ada satupun ciptaan Tuhan yang sia-sia karena semua ciptaannya adalah inspirasi bagi orang yang berakal. Ciptaan langit dan bumi serta pergantian siang dan malam benar-benar merupakan masalah yang sangat rumit dan kompleks yang terus-menerus menjadi lahan penelitian manusia. Sejak awal lahirnya peradaban, banyak ayat yang menginspirasi dan memotivasi manusia untuk meneliti alam raya ini. Di antaranya adalah Quran Surat Al-A'raf ayat 54 yang menyebutkan bahwa penciptaan langit itu fi sitati ayyam, yang artinya dalam 6 masa. Terkait dengan penciptaan langit dalam 6 masa ini, banyak para ilmuwan yang terinspirasi untuk membuktikan dalam penelitian-penelitian mereka. Salah satunya adalah Dr. Ahmad Marconi. Dalam bukunya Bagaimana Alam Semesta Diciptakan, Pendekatan Al-Quran dan Sains Modern tahun 2003. Sebagai berikut. Kata ayam adalah bentuk jamak dari kata yaum. Kata yaum dalam arti sehari-hari dipakai untuk menunjukkan terangnya siang, ditafsirkan sebagai masa. Ayam dapat diartikan beberapa hari, bahkan dapat berarti waktu yang lama. Abdullah Yusuf Ali dalam The Holy Quran, Translation and Commentary, buku yang diterbitkan
100 tahun 1934 menyetarakan kata ayam dengan egg atau eon dalam bahasa Inggris. Sementara Abu Su'ud menafsirkan kata ayam dengan peristiwa atau naubat. Kemudian diterjemahkan juga menjadi tahap atau periode atau masa. Dengan demikian, kata sitati ayam dalam ayat ini di atas berarti 6 masa. Disebutkan secara ringkas penjelasan 6 masa dari Dr. Marconi adalah sebagai berikut. Masa pertama sejak peristiwa dentuman besar Big Bang sampai terpisahnya gaya gravitasi dan gaya tunggal super force. Masa kedua, masa terbentuknya inflasi jagat raya, namun belum jelas bentuknya dan disebut sebagai cosmic atau subkosmos. Masa ketiga, masa terbentuknya inti-inti atom di jagat raya ini. Masa keempat, elektron mulai terbentuk. Masa kelima, terbentuknya atom-atom yang stabil, memisahkannya materi dan radiasi. Dan jagat raya terus mengembang. Masa keenam, jagat raya terus mengembang hingga terbentuknya planet-planet. Dari penjelasan-penjelasan di atas, mengutip penjelasan yang ada di buku yang bisa kalian baca, jadi berpikir kritis dalam beberapa ayat tersebut adalah memikirkan dan melakukan tadabbur semua ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, kita sadar betapa Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan pencipta yang Maha Agung, Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, dan mengantarkan kita menjadi hamba-hamba yang bersyukur. Hamba yang bersyukur selalu beribadah, ritual dan sosialnya dengan ikhlas. Materi yang selanjutnya yaitu menyajikan keterkaitan antara berpikir kritis dengan ciri-ciri orang yang berakal, atau bisa disebut juga dengan ulil albab sesuai dengan pesan Quran surat Ali Imran ayat 190-191. Definisi tentang berpikir kritis disampaikan oleh Mustaji. Ia memberikan definisi bahwa berpikir kritis adalah berpikir secara beralasan dan reflektif dengan menekankan pembuatan keputusan tentang apa yang harus dipercayai atau dilakukan. Contohnya adalah kemampuan berpikir kritis merupakan kemampuan membuat ramalan, yaitu membuat prediksi tentang suatu masalah, seperti memperkirakan apa yang akan terjadi besok berdasarkan analisis terhadap kondisi yang ada pada hari ini. Kutipan dari hadis hadis riwayat At-Tirmizi, lalu dikatakan kepada Hasan, yaitu yang artinya dari Abu Ya'la, yaitu Syaddad ibnu Aus radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, orang yang cerdas ialah orang yang mampu mengintrospeksi dirinya dan suka beramal untuk kehidupannya setelah mati. Sedangkan orang-orang yang lemah ialah orang yang selalu mengikuti hawa nafsunya dan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan harapan kosong. Dalam hadis ini sudah jelas bahwa orang-orang yang benar-benar cerdas adalah orang yang pandangannya jauh ke depan, jadi mempunyai sketsa atau konsep-konsep kehidupannya sendiri, tidak ngawur lalu menembus dinding duniawi. Jadi di luar nalar cita-cita yang ada di pikirannya, sehingga kehidupan abadi yang ada di balik kehidupan fana di dunia ini. Tentu saja hal itu sangat dipengaruhi oleh keimanan seseorang kepada adanya kehidupan kedua, yaitu akhirat. Orang yang tidak meyakini adanya hari pembalasan tentu tidak akan
pernah berpikir untuk menyiapkan diri dengan amal apapun. Jadi kemaksiatan adalah tindakan bodoh karena hanya memperhitungkan pengadilan dunia yang mudah direkayasa, sedangkan pengadilan Allah Subhanahu wa taala di akhirat yang tidak ada tawar-menawar malah diabaikan. Orang-orang tersebut dalam hadis di atas dikatakan sebagai orang lemah karena tidak mampu melawan hawa nafsunya sendiri. Dengan demikian orang-orang yang suka bertindak bodoh adalah orang-orang yang lemah. Lalu orang-orang yang cerdas bagaimana? Orang-orang yang cerdas yaitu orang yang mengetahui bahwa kematian dapat datang kapan saja tanpa diduga. Oleh karena itu, ia akan selalu bersegera melakukan kebaikan, amal soleh tanpa menundanya. Dengan amal soleh, insya Allah kita akan memperoleh hidup yang baik di dunia dan memperoleh sukses di akhirat. Gambaran sukses di akhirat adalah pertemuan dengan Rabbul Izzati, mendapatkan ampunan akan kesalahannya, terbebas dari api neraka, dan tinggal di surga dengan segala keindahannya. Tentunya ini semua akan diperoleh dengan keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan kebiasaan efektif serta berpikir strategis dari tujuan akhir yang kita inginkan. Orang-orang sering menyebut dengan istilah berpikir besar, mulai dari yang kecil dan aksi sekarang juga. Dan ini semua hanya dimiliki oleh orang-orang yang berakal atau bisa disebut dengan ulil albab. Lalu materi yang terakhir yaitu manfaat berpikir kritis. Adapun manfaat-manfaat berpikir kritis diantaranya adalah sebagai berikut. 1. Dapat menangkap makna dan hikmah di balik semua ciptaan Allah. 2. Dapat mengoptimalkan pemanfaatan alam untuk kepentingan umat manusia. Yang ketiga, dapat mengambil inspirasi dari semua ciptaan Allah Subhanahu wa taala dalam pengembangan iptek. Yang 4, menemukan jawaban dari misteri penciptaan Allah melalui penelitian. 5. Mengantisipasi terjadinya bahaya dengan memahami segala gejala dan fenomena alam. Yang keenam, semakin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas anugerah akal dan fasilitas lain. Maksudnya kehidupan alam, udara yang kita hirup setiap hari, dan semua ciptaan-ciptaan Allah yang bermanfaat bagi kita semua. Yang ketujuh, semakin bertambahnya keyakinan tentang adanya hari pembalasan. Yang kedelapan, semakin termotivasi untuk menjadi orang yang visioner. Yang kesembilan, semakin bersemangat dalam mengumpulkan bekal untuk kehidupan di akhirat dengan meningkatkan amal soleh dan menekan atau meninggalkan kemaksiatan. Nah, itu yang materi-materi yang bisa saya sampaikan. Lalu ada sedikit tugas yang saya berikan untuk dikumpulkan minggu depan, yaitu dalam surat Al-Imran ayat 190 dijelaskan bahwa penciptaan langit dan bumi serta pergantian siang dan malam adalah tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Namun masih banyak orang-orang yang meninggalkan sholat, padahal harta yang dia miliki adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala. Lantas bagaimana kita sebagai muslim menyikapinya? Nah, itu tugas, itu bisa diteliti, bisa diangan-angan sesuai kemampuan kalian dan dikumpulkan minggu depan. Untuk pertemuan minggu depan kita akan membahas mengenai bersatu dalam keragaman dan demokrasi. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul qouli, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.